Udah, jangan nangis. Mudah-mudahan anak lo masuk surga. Ya gitu doang. Bukan pernyataan menghibur orang. Bukan pernyataan menghibur orang. Haikal Hasan dilaporkan ke polisi setelah video pengakuannya bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW diunggah ke media sosial. Haikal dituding menyebarkan berita bohong dan penodaan agama yang menyebabkan keonaran dan rasa kebencian. Menduga lah, kita itu bagian dari penistaan agama karena mencatut nama Rasulullah dan di framing di dalam ceramahnya. Haikal Hasan ini telah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan juga pasal 156 huruf A KUHP dan atau juga pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Reza bersama saya kata Rasulullah. Sofyan bersama saya kata Rasulullah. Lutfi bersama saya kata Rasulullah. Bahwa dugaan tindakan kita anggap itu melawan hukum, ya kan, dianggap mereka itu sebagai syahid. Konteks ini yang menurut kami itu berbahaya. Faiz bersama saya kata Rasulullah. Andi bersama saya kata Rasulullah. Dan Gaddafi ini saya saksi, mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Polda Metro Jaya memeriksa Haikal Hasan terkait kasus pencatutan nama Nabi Muhammad yang ia sebut bertemu dengannya dalam mimpi. Apa yang dimaksud oleh Haikal Hasan itu mencatut Nabi Muhammad di situ, kemudian mereka meninggal dalam keadaan syahid, itu kan nggak bisa dibuktikan. Berarti Haikal memframing, membawa berita itu, bahwa berita itu nggak bisa dibuktikan. Benar nggak? Tahu dari mana Haikal itu syahid? Tahu dari mana Haikal itu syahid? Ini adalah pemanggilan kedua Haikal Hasan setelah sebelumnya ia tidak hadir dengan alasan berada di luar kota. Ketika ditanya soal pernyataannya terkait mimpi bertemu Rasulullah, Haikal menyatakan hanya berniat menghibur keluarga anggota FPI. Meninggal karena kecelakaan, boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu kan? Mudah-mudahan anak lo masuk surga. Ya gitu doang. Bukan pernyataan menghibur orang. Bukan pernyataan menghibur orang. Lam yarahu, ngaku-ngaku mimpi yang ia tidak bermimpi hal tersebut. Kullifa, dipaksa, ayyaqida, nanti di hari kiamat akan dipaksa untuk mengikat baina syairata ini di antara dua rambut. Makanya hati-hati, jangan biasa berdusta atas dengan mimpi. Ulama minal kabair, dosa gede. Rasulullah sebagai panutan, sebagai nabi umat Islam, itu yang kita ambil dari pasal 156A KUHP. Memotivasi gitu, supaya orangnya udah jangan nangis, udah stop jangan nangis, gitulah, biasa aja. Nggak tahu siapa yang nyebar. Ini cuma klarifikasi, habis ini gue pulang, gue asik-asik aja, nggak ada, insya Allah selesai aja sih. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali dengan sumpah yang palsu. Demi Allah, saya didatangi Rasul langsung, enggak. Itu salah satu bentuk keonarannya. Kalau bicara kausalitas, ada. Kausalitas itu antara ucapan Haikal Hasan waktu itu dengan di media sosial kita ada bukti saling mencaci maki, ada pro kontra itu. Demi Allah, Rasul datang pada saya, telinga saya mendengar. Bohong. Memotivasi bahwa ketika orang meninggal ini syahid bersama Rasulullah, banyak keonaran. Memotivasi gitu, supaya orangnya udah jangan nangis, udah stop jangan nangis, gitulah, biasa aja. Jangan takut kata Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah, kata Rasulullah. Salmah dan Umar bersama saya. Haikal Hasan dimintai klarifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait ucapannya bicara mimpi bertemu Rasulullah SAW. Haikal Hasan bicara mimpi bertemu Rasulullah itu di pemakaman 5 Laskar Front Pembela Islam di Megamendung, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Atas ucapannya itu, Haikal Hasan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencatutan nama Rasulullah SAW. Haikal Hasan pun bersumpah bahwa mimpi bertemu Rasul itu betul-betul dialaminya. Hari ini saya saksikan dan sampaikan kepada ibu cerita yang belum pernah saya sampaikan. Saya takut dibilang ria, tapi itu yang terjadi. Jadi Rasulullah datang kepada orang yang berduka, itu hak. Rasulullah sampirin ibu karena orang-orang yang syahid ini itu hak.
Apalagi ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah, biar diangkat dianya. Dusta dia, kabair, dihukum nanti. Suruh mengikat di antara dua orang, tapi nggak bisa dia mengikat, karena tidak bisa mengikat, dihukum. Dosa gede, nggak mimpi, ngaku-ngaku mimpi. Baik ada maksud atau tidak ada maksud. Pemakaman itu dilaksanakan di Kompleks Markas Syariah Megamendung, Kabupaten Bogor pada Rabu 9 Desember 2020. Diketahui, Sekjen Habib Rizik Shihab Center, Haikal Hasan, angkat suara soal ucapannya yang mengaku mimpi bertemu Rasulullah SAW. Haikal Hasan menyebut pernyataan itu hanya untuk menghibur keluarga 6 laskar FPI yang tewas tertembak dalam insiden di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Untuk diketahui, Haikal Hasan bicara mengenai mimpi bertemu Rasulullah SAW itu saat memberikan sambutan pada pemakaman 5 laskar FPI di Megamendung, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Menurut Haikal Hasan, ia menyampaikan mimpinya bertemu Rasulullah untuk menghibur anggota keluarga laskar FPI. Meninggal karena kecelakaan, boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu kan. Mudah-mudahan anak lo masuk surga. Ya gitu doang. Bukan pernyataan menghibur orang. Mengenai berita bohong dan ujaran kebencian. Berita bohong ini kita pakai pasal 1415, terus kemudian ada ujaran kebenciannya 28 ayat 2. Undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE keluarga. Memotivasi gitu, mau supaya orangnya udah jangan nangis, udah stop jangan nangis, gitulah, biasa aja. Nggak tahu siapa yang nyebar. Ini cuma klarifikasi, habis ini gue pulang, gue asik-asik aja, nggak ada, insya Allah selesai aja sih. Tidak lama setelah masuk ke gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Haikal Hasan keluar dari ruangan. Hasil tes cepat antibodi Haikal Hasan menyatakan reaktif COVID-19. Oleh karena itu, Haikal Hasan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani tes usap atau swab PCR. Di Saudara Haikal memang betul bisa dilakukan rapid test antibodi yang bersangkutan reaktif. Kemudian kita lanjutkan dengan SOP-nya selanjutnya adalah menggunakan swab rapid antigen yang bersangkutan non reaktif. Tetapi untuk lebih meyakinkan lagi, karena akan dilakukan pemeriksaan, ini juga keamanan juga daripada petugas, berkoordinasi dengan yang bersangkutan. Kemudian kita rujuk ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan PCR, tes lagi di sana. Yang berduka di situ. Tapi ketika itu viral, rame akhirnya jadi viral, akhirnya orang menilai ya apa yang saya tadi sebut. Ketika pihak polisi di sini, kita anggap bagian dari pemerintahan. Pasca Ustadz Haikal Hasan memotivasi bahwa ketika orang meninggal ini jahit bersama Rasulullah, banyak keonaran. Ibu-ibu bikin video mengatakan, Dajjal polisi itu ditangkap di Bogor. Allah Maha menyaksikan polisi-polisi Dajjal. Tinggal tunggu ajab dari Allah yang akan menghukummu, polisi Dajjal. Kenapa kamu mengejar Habib Rizik? Apakah di situ ada keonaran? Memang betul ada keonaran. Tapi dalam konteks para ahli, pembicaraan para ahli, keonaran yang dimaksud dalam pasal itu, unsur-unsur apa, tidak harus ada keributan, kan, supaya keonaran yang di media sosial itu jangan jadi percikan-percikan api-api kecil gitu loh. Saya bercerita mimpi itu betul untuk menghibur keluarga yang berduka, bahwa insya Allah juga terjadi pada kalian, sebagaimana terjadi pada saya, kata Haikal Hasan lagi. Haikal Hasan kemarin memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya perihal laporan mimpi bertemu Rasulullah tersebut. Haikal Hasan datang sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat, seorang diri tanpa ditemani pengacara. Pelapor Haikal Hasan yaitu Husein Shihab menyatakan pernyataan Haikal Hasan itu disampaikan saat memberikan ceramah di pemakaman 5 laskar FPI yang tewas tertembak polisi di Megamendung, Bogor. Menurutnya, pernyataan Haikal itu menyesatkan. Ia menyesatkan orang dengan berita bohong itu. Orang akan percaya dengan berita itu, padahal kan harus dibuktikan benar, enggak omongan Haikal Hasan, tuturnya pada wartawan. Laporan Husein Shihab itu terdaftar dalam laporan bernomor LP-7412-12-IAN25-2020-SPKTPM tertanggal 14 Desember.
Haikal Hasan dilaporkan atas tuduhan tindak pidana ujaran kebencian melalui ITE dan penistaan agama serta menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 156 huruf A KUHP dan atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pernyataan Haikal Hasan itu diunggah dalam akun YouTube Front TV. Video itu diambil ketika pemakaman 5 pengikut Rizik Syihab di Megamendung. Video yang diunggah pada 9 Desember itu diberi judul Sambutan dan Doa IBHRS UBN BB Haikal di Pemakaman Syuhada. Iya dong, karena mangkel melihat motivasi yang disampaikan Ustadz Haikal tadi. Terus kemudian ada ancaman pemenggalan kepada Kapolda Metro Jaya, yaitu efek dari Pemirsa, Ditkrimsus Polda Metro Jaya menangkap pelaku ujaran kebencian yang mengancam polisi di media sosial. Video viral ujaran kebencian tersebut berisi dukungan kepada salah satu tokoh FPI dan ancaman akan memenggal polisi jika menahan HRS. Motif yang kita tanyakan sampai dengan saat ini juga cuma ikut saja sebagai pendukung salah seorang, kemudian dia memposting motifnya adalah ngefans katanya. Orang bikin onar itu, Pak Katiri ya, itu menyakiti hati orang. Itu salah satu bikin onar. Ini bayangkan Pak Kapolda Metro Jaya, itu salah satunya gitu loh Mbak. Makanya kita melaporkan itu untuk mencegah. Jangan sampai ada Haikal 1, Haikal 2. Berita bohongnya kita udah transkrip, kita sudah plot-plot bahasa-bahasa Haikal Hasan. Penodaan, ya itu yang saya tadi bilang. Kenapa kok mencatat Nabi Muhammad di replay ini tentang sosial media? Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba nggak lama Rasulullah datang. Saya cuma pesan ibu jangan berduka. Mereka lagi gembira bersama Rasulullah SAW. Demi Allah, Rasul datang pada saya. Demi Allah, mengatakan bahwa ini bersama Rasul. Rasul dawuh kami bersama kamu. Kami bersama organisasimu. Demi Allah. Demi Allah, saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Nunggu mimpi ketemu Rasulullah. Setiap hari baca syariatnya Nabi, nggak mengamalkan. Ada model-model manusia mimpi. Hati-hati. Minal kabair, dosa gede. Dan jangan takut ibu, karena Rasulullah sampaikan kepada saya langsung dalam mimpi saya dengan kata-katanya, jangan takut kata Rasulullah. Itu artinya Rasulullah minta saya sampaikan kepada ibu, ibu juga jangan takut. Reza bersama saya kata Rasulullah, Sofyan bersama saya kata Rasulullah, Lutfi bersama saya kata Rasulullah, Rais bersama saya kata Rasulullah, Andi bersama saya kata Rasulullah. Kadafi ini saya saksi, beliau suka nganterin saya. Beliau suka nganterin saya kemana-mana ngawal juga. Subhanallah, mereka bersama Rasulullah SAW.